Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Langit TV dimanapun berada, balik lagi bersama saya Aji Wahyu Wazid di Ngontren Ngobrol di Pesantren bersama tamu kehormatan kita nih, Mudir Am dari Pondok Peradaban Alamin, Pak Mukarrom Wal Muhtarom, Ustadz Endi Rustandi MSos. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin dapat respon luar biasa nih kita di episode kedua ya. Banyak yang mau nonton. Dan ini merupakan ngontren episode ketiga. Kenapa masih bersama orang yang sama? Karena kita bilang di video sebelumnya bahwa tidak menutup kemungkinan kita masih menghadirkan orang yang sama namun dengan topik bahasan yang berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan hadirkan beberapa tokoh atau pejabat publik lainnya atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang kita undang di ngontren untuk sama-sama menyampaikan pesan kebaikan dari pesantren dan umat sebagaimana tadi sore ya kita ada kedatangan tamu dari perkumpulan atau perhimpunan pesantren Sidrap Selatan mengadakan silaturahmi ke pondok pesantren kami dan juga mengadakan beberapa kajian ilmu mengenai ta'lim dan lain-lain. Ustaz, kira-kira kita mau ngobrolin apa nih malam ini? Oh ya, disclaimer juga nih, kita disponsori lagi oleh kopi kita khas pesantren. Intinya pakai cup. Iya. Gimana Ustaz, tadi ada yang perlu disampaikan ya pada pemirsa Langit TV barangkali. Eh, Malam hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memenuhi rasa keingintahuan masyarakat yang sudah banyak konfirmasi dan afirmasi keberadaan pesantren Peradaban Alamin tentang bagaimana dan seperti apa rekrutmen santri pesantren Peradaban Alamin. Kita banyak mendapat respon bahwa ada beberapa orang tua yang bertanya baik langsung kepada saya ataupun kepada muslim dan guru-guru yang selama ini mengabdi di Al-Amin. Barangkali kita akan berbicara sedikit sesimpel mungkin terkait bagaimana proses rekrutmen atau kapan penerimaan santri baru Al-Amin, seperti apa kualifikasinya dan tahapannya seperti apa dan lain-lain. Ya betul, karena kita udah di season 2 ya Ustaz ya. Sensor 2. Udah harus mulai persiapan untuk penerimaan santri baru karena kita terus membuka pendaftaran untuk siapa saja yang ingin bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Peradaban Alamin untuk menjadi bagian keluarga besar Pondok Pesantren Peradaban Alamin sama-sama menuju cita-cita mulia kami, salah satunya adalah cetak generasi-generasi hafiz Quran yang pandai berbahasa dan dialog bahasa asing, kemudian juga bisa membaca kitab kuning dan juga mahir dalam dunia pertanian dan peternakan. Betul. Untuk demikian seluruh Ya, ya pertama mungkin kami informasikan dan kami juga mengundang kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki generasi yang ingin dicetak menjadi tafaqufidin atau paham terhadap agama. Kami menyediakan layanan pendidikan berupa pesantren Peradaban Alamin. Sebagaimana sebelumnya juga kita bicarakan bahwa pesantren ini mengajarkan atau proses belajar pengajar di Alamin mengintegrasikan antara pendidikan formal, pendidikan kepesantrenan. Pesantren sebagai basis utama atau sebagai core keilmuan utama yang bisa dialami. Kemudian aspek-aspek yang diajarkan yang pertama adalah tahfidz Quran. Oleh sebab itu Ustadz Aji bahwa kita akan melakukan seleksi terhadap calon santri baru. Memang kita punya daya tampung yang cukup besar dan representatif, tidak terbatas, tetapi pada akhirnya kita harus batasi karena memang itu juga terkait dengan pertimbangan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Artinya kalau kita punya satu kelas 25 orang itu titik maksimal dari satu rombongan belajar atau rombel. Tapi memang yang untuk hari ini kita menargetkan kita menerima sekitar 20 santri atau 50 santri 2 kelas setiap rombel, tetapi tentu harus diseleksi secara ketat. Pertama adalah santri yang sekurang-kurangnya santri yang daftar ke Al-Amin itu memiliki hafalan karena kita akan menajamkan di tahfidz ya, pesantren yang menajamkan hafalan.
atau paling tidak santri ini sudah mahir berbicara membaca dan menulis. Mekanisme seperti apa Ustaz yang akan dilihat sebagai bentuk seleksinya? Nanti kita akan terapkan syarat administratif. Ya, syarat administratif itu didukung juga oleh kompetensi dasar santri. Kan mungkin nanti juga kita akan terapkan psikotes, karena di pesantren itu kan tidak hanya transformasi knowledge atau pengetahuan, tapi juga dalam pembinaan. Oleh sebab itu mungkin karakter atau aspek kejiwaan santri harus kita gali, harus kita eksplor, sehingga poin ini yang kita bisa eh, kembangkan di Al-Amin. Karena prinsip mendidik di Al-Amin adalah bukan mengisi ruang-ruang kosong dari santri, tetapi mendorong potensi santri untuk menjadi dirinya. Karena ada otentisitas pendidikan itu kan memproses manusia supaya menjadi manusia otentik. Nah, gitu kalau bahasa Holoprer kan ya itu. Baik Ustaz, itu kira-kira tanggal apa Ustaz kita bisa mulai buka pendaftaran? Mulai dari teman-teman pemirsa Al-Amin TV udah ada ya pertanyaan-nanya juga sebelumnya. Ya. Sebetulnya per kemarin itu per Desember kemarin sudah kita buka, bahkan dari Oktober ya sudah kita buka pendaftaran, sudah kita buatkan formulir, sudah kita sebarkan juga leaflet dan informasi pendaftaran. Kita sudah punya panitia. Nah, ada panitia pendaftaran, ketuanya Pak Tata Didik, kantornya di situ secara khusus. Ibu-ibu bisa datang, nanti juga disampaikan sama Ustadz Aji harus melalui, kalau misalkan melalui layar lainnya siapa, terus pasti ada. Jadi di sekretariat pendaftaran kita buka pendaftaran penjaringan, penjaringan sampai Juni, bulan Juni kita sudah fix menerima santri sesuai dengan kuota yang tersebut. Kira-kira teknis di lapangan nanti di acaranya seperti apa Ustaz? Kan kalau pengalaman saya dulu zaman pesantren tuh, kita di pesantren itu bisa kayak ngadain acara open house. Kita bulan pendaftaran itu supaya calon santri berikut calon orang tua santrinya itu bisa mengenal lebih dekat ya terkait lingkungan pesantren, juga lembaga-lembaga terkait yang ada di sekitar pesantren seperti sekolah, yayasan, dan juga para staf pengajar dan lain-lainnya. Itu gimana Ustaz? Ya, kita sudah open house dari lama, artinya setiap orang bisa datang ke sini. Kita fasilitasi, ada kantor, ada tim konsultasi. Ada tim konsultasi disediakan khusus untuk orang-orang yang bertanya tentang pembiayaan. Berarti memang sudah dilaksanakan sejak Di situ ada tim yang bekerja setiap hari kerja, menerima seluruh tamu yang ingin bertanya tentang bagaimana pendaftaran alami dan seperti apa sistem pembiayaan. Kami sudah sediakan ada tim konsultasi khusus terkait mekanisme pembiayaan khususnya, karena banyak orang yang ini pesantren baru, kita relatif baru ya, tapi saya hanya nyepalakan di sini, gimana caranya? Kita datang ke tim khusus, namanya ada tim konsultasi, berkonsultasi, kemudian mengisi formulir. Kalau sudah berminat, ada brosur dibaca, kemudian kalau ada langkah selanjutnya, kemudian datang ke sini, kemudian berkonsultasi lah. Pastikan konsultasi awal adalah bagaimana sistem pembayarannya, ya kan begitu ya, seperti disampaikan Pak episode sebelumnya. Nanti kaitan tim konsultasi ini bagi siapapun yang mau mendaftarkan anaknya atau sanak saudaranya menjadi bagian dari keluarga besar kami di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin, namun tidak memiliki kecukupan biaya atau bahkan tidak mampu sama sekali. Nah, kami sediakan tim konsultasi, dan jangan khawatir masalah biaya. Sebagaimana di konten episode kedua dijelaskan oleh bisa pendidikan dan kesatrian oleh Pak Ustadz Asep. Nanti di situ Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara juga, silakan berkonsultasi dengan tim konsultasi yang ada di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin terkait pembiayaan dan juga sistem pendaftaran yang diselenggarakan oleh pesantren kami. Yuk mari gabung bersama Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin. Kita ikut andil menjadi bagian untuk menyelamatkan putra-putri bangsa, harapan Ibu Pertiwi untuk menjadi generasi tahfiz Quran, senantiasa mengamalkan dan melestarikan apa yang dibaca, apa yang dihafal, serta apa yang dilihat, didengar selama menjalani proses pendidikan di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin.
Selain demikian ada lagi tambahan lainnya San? Ada mungkin begini yang harus diketahui oleh seluruh pemirsa atau para calon orang tua santri bahwa misalnya nih bukan hanya persoalan pembiayaan, tapi bagaimana sistem pembelajaran. Kita ulas sedikit ini. Siap. Saya izin yuk. Saya bilang enggak, silakan. Kita ulas sedikit tentang yang pertama adalah pembiayaan. Karena alhamdulillah takdir Allah kita ini punya fasilitas yang cukup representatif. Oke, kita punya masjid yang cukup besar dan megah, harga syukupi. Kemudian kita juga punya kelas, punya ruang asrama, tempat tidur yang menurut rata-rata pesantren yang baru berdiri kita sudah hampir lengkap, hampir lengkap. Saya sendiri dapat respon yang wah itu terkait pandangan masyarakat sekitar bahwa bukan hanya masyarakat sekitar betul ya. Karena kita di channel YouTube kita beberapa video kita sematkan semacam video iklan, tapi itu lebih ke profil singkat pesantren. Dan ternyata itu responnya luar biasa nih, seolah jadi istilahnya gimana ya, kayak ini teh pesantren baru gitu, tapi kelihatannya udah kayak wah apakah pembiayaannya seperti apa dan gimana tadi disampaikan sebelumnya, jangan khawatir. Ya jangan khawatir. Yang pertama pembiayaan misalnya kita menentukan sebetulnya tadilah konsultasi urusan itu urusan dapur nih misalnya itu konsultasi kan berarti konsultasi kita memang punya apa namanya standar uang makan berapa, uang pendidikan berapa. Tapi sekali lagi ini kan belum disepakati. Ini kan kembali kepada calon orang tua santri bahwa hakikatnya semua orang yang terlibat atau bergabung dalam ini harus beri seberapapun itu. Kenapa? Karena Allah itu menjanjikan sebesar apa yang kamu korbankan, sebesar itu juga yang kamu dapatkan. Itu intinya. Tapi kita dalam formulir ada santri yang sebut saja dapat membayar full sesuai dengan kesepakatan antara calon orang tua santri dengan konsultasi, atau misalnya kita cuma bisa bayar setengahnya. Tentu kita ada verifikasi. Dan kita juga menyediakan beasiswa itu tentu hakikatnya atau awalnya beasiswa itu kan bagi santri yang berprestasi. Tetapi ternyata dalam prakteknya beasiswa itu juga bagi orang-orang yang memang tidak berkecukupan untuk membeli layanan. Misalnya di situ ada mustadafin. Mustadafin itu kan namanya lemah ekonomi. Baik berenang itu bisa dikategorikan ke fakir atau miskin. Kalau fakir itu kan dia punya penghasilan orang tuanya tetapi tidak tidak mencukupi. Kalau miskin itu tidak punya penghasilan sama sekali. Oh guys ya, yang belum tahu tentang perbedaan fakir dan miskin, Ya, saya baru dengar, bisa diceritakan. itu terima kasih. Tidak ada fakir ada miskin. Kita disebut semuanya mustaqafis. Tentu ada kriteria tertentu. Kalau dia misalkan cuman kita kan kayak di tempat-tempat lain, kalau misalkan saya gitu, ini pengeluarannya katakanlah mohon maaf 20 juta per bulan, ya Ustadz aja harus menyelamatkan, selamat. Ustadz ini sudah tergolong kepada mujaki. Dia zakat kalau harus zakat akan ya. Tapi kalau misalnya saya Ustadz itu kerja, saya di PHK, jadi itu miskin. Karena miskin itu kan dia tidak bekerja, artinya tidak ada jelasnya. Kita punya apa namanya kriteria tertentu. Juga bagi yatim, saudara ini ada yatim yang ada kriteria tertentu. Tidak semua yatim urusan bumi. Kalau yatimnya anak yatim si yatim itu kita pokoknya ibu bapak atau siapapun pemirsa yang menyimak obrolan kita ini bisa langsung ke apa namanya tim konsultasi penerimaan yatim baru. Insya Allah beban pembiayaan dialami tidak membebani siapapun karena kita menciptakan lembaga pendidikan ini bukan untuk menjadi beban tapi untuk menjadi rezeki, untuk menjadi barokah bagi semuanya. Jadi itu urusan Aji. Jadi ini kan merupakan salah satu bentuk pengamalan ya apa yang tertulis dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat ketertiban dunia. Ya salah satunya kontribusi yang bisa kita berikan adalah dengan melalui lembaga pendidikan yang tidak membebani di urusan biaya tapi nggak gretongan juga maksudnya, nggak gratisan juga maksudnya, tapi
ada alur yang diatur sedemikian rupa sehingga kita buatkan konsultasi bagi bapak ibu yang khawatir tentang biaya pendidikan anaknya di pondok pesantren berhadapan alami, kita sediakan tim konsultasi. Bagaimana barusan disampaikan Ustaz Dendi, ada beberapa kriteria yang diatur, alur-alur tertentu yang harus ditempuh sehingga kita bisa menemukan titik terang terkait kebingungan atau keresahan masalah biaya. Iya, itulah masalah biaya ya. Saya kira kalau ingin detail silakan datang Langsung aja. ke tim konsultasi penerima santri baru alami. Ibu dan bapak akan mendapat informasi lengkap, gamblang. Insya Allah tadi tidak begitu. Yang kedua adalah tentang aspek keunggulan pembelajaran. Ini karena orang itu kan mau beli barang semahal apapun dia beli kalau memang kualitasnya lumayan. Jadi harganya nggak bohong. Harga nggak bohong, uang nggak pernah berdusta dia. Tidak. Salah satu keunggulan dialami tentu selain dari pembelajaran. Oke, guys, mohon maaf ada sedikit kendala teknis barusan. Kayaknya kita terkena serangan mati lampu nih. Ustaz boleh dilanjut mengenai tadi keunggulan bidang pembelajaran tadi penoplosan keberadaan alam ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa sekalian mencari keunggulan di alamin, kami bisa menjawabnya. Tetapi kita tidak muluk-muluk dan ini sebagai informasi yang sekilas bahwa selain dari tahfidz bersyarat Timur Tengah, kita juga mengajarkan ilmu pengetahuan itu ada ilmu yang berbasis pengetahuan. Artinya bagaimana anak-anak memiliki wawasan, keilmuan, memiliki kompetensi dasar sebagai manusia terdidik. Yang kedua adalah mengajarkan keterampilan untuk mereka bisa hidup. Jadi ada dua aspek yang kita bentuk. Yang pertama adalah insan yang berkecukupan atau memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dibanggakan. Kemudian yang kedua adalah memiliki keahlian bagaimana dia hidup di masa yang akan datang. Karena life skill ya yang sering kita bicarakan, kita mengajarkan pertanian, kita mengajarkan bagaimana olahan pangan, karena semua itu potensinya telah kita. Bagaimana anak-anak misalkan bisa bela diri, kemudian punya life skill yang dia ketika selepas alamin itu bisa hidup mandiri, bisa memaksimalkan potensi, karena banyak di luar sana orang yang tapi tidak bisa memanfaatkan ilmunya untuk menolong diri. Dan termasuk pencaksilat pun itu sudah menjadi kurikulum wajib. Kurikulum wajib Bukan ada watan karena ekskulikuler. Pencaksilat itu kan tidak hanya mengajarkan bagaimana anak bisa berkelahi atau bagaimana anak bisa bela diri, ngibing istilahnya, tetapi juga ada nilai-nilai filosofis di mana pencaksilat ini akan memberikan nilai kepada pada santri alamin dalam konteks membentuk sikap kesatria, cinta tanah air, tanggung jawab, kemudian kemandirian dan seterusnya yang kita rumuskan dalam dasar jiwa alamin itu tadi. Yang paling penting ini merupakan aspek kesenian dan budayaan. Ya, aspek kesenian dan budayaan, pokoknya ada skill yang dimana anak itu nanti setelah lepas dari alamin dia punya tampilan, punya skill yang kalau anak-anak itu terjun di masyarakat menjadi siap guna di masyarakat. Gitu Ustaz Ajam. Anyway Ustaz, dengan sedemikian rupa program yang menurut saya ini sungguh sangat luar biasa dan kita memerlukan kerja ekstra karena memang cita-cita kita adalah membangun peradaban, membangun mobilitas tinggi di lingkungan pesantren. Kira-kira Ustaz, nggak kira-kira juga sih. Saya mohon kepastiannya nih. Lulusan dari pesantren peradaban alam ini akan jadi pribadi yang seperti apa sih, atau dia bisa tersalurkan ke dunia kerja atau ke ranah karir mana Ustaz? Ya, tentu sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, Al-Amin kalau seandainya tahun ini kita dapat membuka SMA, ya mereka akan kita sudah menjajaki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, baik yang perguruan tinggi yang kelasnya bonafit maupun perguruan tinggi yang menyediakan beasiswa. Ya, artinya kita sudah menjalin beberapa hubungan, bahkan Masih perguruan tinggi favorit. perguruan tinggi favorit. Kita juga sekarang sudah para muslim di sini, para pembina santri sudah diberikan layanan kuliah gratis, beasiswa kuliah, sehingga mereka nantinya punya kompetensi dan kualifikasi. Kompetensinya kita latih di Al-Amin dengan menjadi muslim,
kualifikasinya dia sarjana. Bahkan kita sudah menjajaki kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi nasional untuk membuka S2 bagi para guru, para ustadz yang baru memiliki ijazah. Gitu. Jadi kalau kita tadi sudah dibekali anak-anak ini atau santri ini dengan life skill, tentu dia tidak akan mencari kerja. Tetapi dia menciptakan lapangan. Betul, karena ketika menjadi sarjana itu orientasinya bukan dunia kerja. Artinya maksudnya bukan mencari kita harus kerja kemana setelah menjadi sarjana, melainkan sebetulnya setelah menjadi sarjana itu kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan tentunya dengan pembekalan pendidikan dan juga life skill yang mumpuni ya, yang itu dilatih secara terus menerus sehingga menjadi kompetensi bagi siapapun yang telah menjadi sarjana. Ya, gitu. Jadi jangan khawatir pada seorang tua bahwa setelah lulus dari Al-Amin mau kemana, anak-anak dari Al-Amin pasti dia paham gimana ini harus berkiprah. Gitu. Saat terakhir sebagai penutup, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement pada pemirsa Ya, baik. Al-Amin TV. Bapak Ibu, kita berada di zaman baru, perubahan ya. Mungkin ini perubahan zaman itu Ustaz Haji berlaku atau berubah setiap 40 tahun sekali, 45 tahun sekali, dan itu dinamis dan begitu dinamis. Sekarang kita berada di era yang disebut oleh orang lain sebagai 5.0, 5.0. Tentu zaman mereka lah yang akan menghadapi, anak-anak kita lah yang menghadapi ini. Tetapi seiring dengan itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ada transformasi budaya, bahkan asimilasi budaya. Kalau kita tidak memperkuat fondasi putra-putri kita, habislah anak-anak kita memiliki kebudayaan berbeda dengan kebudayaan kita. Berbeda dalam tanda petik negatif, karena memang transformasi ini global. Terus kita memang pesantren ini bukan pilihan alternatif, tetapi menjadi pilihan utama. Karena kenapa? Selain di pesantren belajar budi pekerti, belajar karakter, belajar ilmu pengetahuan, juga belajar penguasaan dunia. Sangat berdikat dengan kedisiplinan sebagai bekal. Dan kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak pesantren, ada 2 keuntungan yang dapat dimiliki oleh Bapak Ibu. Apa itu, Ustaz? Yang pertama adalah keuntungan dia sebagai insan yang berguna di dunia, membanggakan orang tua. Yang kedua adalah putra-putri ibu yang menjadi santri di Al-Amin atau di pesantren manapun yang akan menolong Bapak Ibu nanti menghadapi kesulitan di sana akhirat. Alhamdulillah. Saya kira begitu. Saya Haji, mohon maaf, selamat bergabung di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin. Semoga keberkahan untuk semua. Amin. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga panjang sehat. Amin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus Ngontren Ngobrol di Al-Amin TV. Ngontren itu adalah ngobrol di pesantren. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus video menarik lainnya hanya di Al-Amin TV tentunya. Cari aja di keywordnya Peradaban Al-Amin, nanti muncul channel kami Al-Amin TV dengan logo Al-Amin. Saya harap berwarna biru di situ video-video menarik yang akan kita sajikan dan berbagai keseruan lainnya dengan aktivitas satrinya, dengan daily vlog-nya, dan tentunya adalah Ngontren, ngobrol di pesantren. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.